Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dahulu. Nama saya Nani, saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan dana zakat dalam pencapaian SDGs Desa, pilar pembangunan sosial. Oke, langsung saja. Untuk yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di mana di dunia masih terdapat negara-negara yang masih mengalami eksploitasi manusia atas manusia. Artinya, eksploitasi manusia atas manusia ini menimbulkan paradigma pertumbuhan yang tidak merata, yaitu menguntungkan sebagian kecil masyarakat saja dan kesejahteraan pun tidak menyeluruh. Nah, adanya eksploitasi ini atau adanya masalah ini, masyarakat dunia umumnya mengakui yaitu memiliki tujuan-tujuan yang sama, di mana masyarakat dunia mengakui bahwa pentingnya pembangunan di semua aspek kehidupan manusia, sehingga lahirlah SDGs, di mana SDGs ini merupakan sinergi lintas ekonomi, lintas sosial, ketahanan dan keberlanjutan lingkungan, serta pemerintahan yang baik hingga pada tahun 2030 mendatang. Adapun mengenai SDGs sendiri atau mengenai problem yang ada di dunia, Islam selalu memberikan solusi-solusi. Salah satunya di sini Islam menawarkan zakat untuk salah satu kunci realisasi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun di sini saya akan sedikit mengkerucutkan bahwa SDGs di sini yang akan saya bahas adalah SDGs desa, di mana SDGs desa ini merupakan program pembangunan berkelanjutan yang memiliki atau yang di dalamnya terdapat cita-cita desa, yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Oke, baik di kota, sebenarnya sejatinya baik di kota maupun di desa, kompleksitas masalah itu pasti ada, sehingga di sini kompleksitas masalah yang ada di desa perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga pembangunan manusia, sistem ekonomi, masyarakat sejahtera, dan kemajuan Indonesia dapat tercapai. Oke, lanjut. Di sini kenapa saya kaitkan SDGs dengan zakat? Karena di sini SDGs itu memiliki korelasi dengan zakat, di mana pengelolaan zakat yang baik dapat menyumbang goals pada pembangunan berkelanjutan. Di sini Indonesia sendiri sebagai salah satu negara telah menciptakan hubungan antara zakat dengan pencapaian SDGs melalui lembaga filantropi. Oke teman-teman, jadi sebenarnya SDGs ini sudah kita ketahui memiliki 17 goals, namun dari ke-17 ini dibagi menjadi 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu pilar pembangunan sosial, yang kedua pilar pembangunan ekonomi, yang ketiga pilar pembangunan lingkungan, dan yang terakhir itu pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Namun dari keempat pilar ini sebenarnya saling berkaitan, baik dari pelaksanaan maupun dampak yang dihasilkan. Nah, di sini untuk kontribusi zakat sendiri sebagai mitra pencapaian SDGs yaitu dapat direalisasikan melalui pemberdayaan dana zakat untuk mencapai pilar pembangunan sosial, yaitu yang di dalamnya terdapat goal 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, melalui dana zakat ini sebagai mitra terbaik untuk mencapai SDGs desa diharapkan mampu menjadi solusi yang baik untuk membangun desa sehingga SDGs desa berpeluang sebagai salah satu subjek percepatan tercapainya SDGs desa dan umumnya SDGs dunia secara menyeluruh. Oke, langsung saja di sini untuk metodologi penelitiannya.
Di sini menggunakan metodologi kualitatif ya, karena umumnya di sini untuk mengkaji atau memahami fenomena secara holistik dan mendalam, sehingga perlu dikaji dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, karena saya perlu mengkaji atau menelaah beberapa literatur review yang mengenai tema yang sama. Oke, adapun untuk research diskusinya di sini saya menemukan bahwa pemberdayaan dana zakat ini memiliki keunggulan daripada hanya didistribusikan secara lumrah. Jadi pada umumnya distribusi zakat kan hanya kepada mustahik secara konsumtif saja, dimana ketika distribusi zakat hanya bersifat konsumtif, biasanya itu akan diterima pada saat tertentu, akan habis dan tidak tersisa juga pada saat tertentu itu pula. Nah, namun dari segi manfaat di sini saya lebih mengembangkan ternyata zakat juga selain didistribusikan secara konsumtif, ternyata zakat juga bisa didistribusikan secara produktif atau sifatnya produktif. Di mana di sini dalam hal ini, pemberdayaan dana zakat ini akan terfokus pada distribusi zakat secara produktif. Nah, distribusi zakat yang bersifat produktif ini dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin secara simultan. Ya, secara simultan artinya di sini melalui pemberdayaan dana zakat yang disesuaikan dengan goals yang ada pada SDGs, maka dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, bahkan akan berpeluang mentransformasi para mustahik yang ada di desa menjadi mujaki seperti itu. Jadi karena adanya distribusi zakat yang bersifat produktif, maka bisa mentransformasi para mustahik yang ada di desa ini menjadi muzaki, dan itu adalah harapan yang mungkin semua orang juga inginkan agar bisa terwujud. Oke, di sini saya akan membahas dari goals-goals yang ada di pilar pembangunan sosial itu, di mana di sini saya akan korelasikan dengan zakat bahwa pada goals tanpa kemiskinan, dana zakat dapat dialokasikan pada subsidi input. Nah, subsidi input di sini seperti pemberian modal usaha, terus menyediakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Karena apa? Ketika mustahik yang ada di desa ini mendapatkan modal usaha atau mendapatkan pekerjaan yang layak, maka tanpa kemiskinan ini bisa dihapuskan. Karena apa? Ketika usaha yang lancar atau memiliki pekerjaan, maka mustahik tersebut dapat menghidupi kehidupannya dan juga dapat menghidupi kehidupan keluarganya dalam jangka panjang, bahkan dalam kurun waktu yang selamanya seperti itu. Hal ini dapat menimbulkan kemandirian ekonomi atau terhindar dari kemiskinan. Artinya ketika goals goals tanpa kemiskinan ini tercapai, otomatis goals tanpa kelaparan juga akan tercapai. Karena sejatinya ketika orang yang sudah mendapatkan pekerjaan atau orang yang sudah terbebas dari kemiskinan, kemungkinan kelaparan itu tidak akan terjadi seperti itu. Selanjutnya, pada goals selanjutnya yaitu dana zakat juga dapat menunjang keberhasilan goals kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, di sini yaitu dana zakat dapat digunakan untuk membangun tempat pelayanan kesehatan atau menyediakan fasilitas kesehatan sehingga dapat membantu masyarakat desa untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera seperti itu. Jadi di sini dana zakat juga bisa diberdayakan untuk memberikan fasilitas atau memberikan layanan-layanan bagi masyarakat desa yang sejatinya masyarakat desa itu
banyak memiliki kekurangan-kekurangan dalam sarana prasarana, karena biasanya desa-desa yang terpencil itu sangat jauh jaraknya dari perkotaan seperti itu. Oke, selanjutnya pada goal selanjutnya yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, melalui pemberdayaan dana zakat itu, fasilitas dana zakat bisa diberdayakan dengan menyediakan fasilitas atau subsidi pendidikan. Artinya di sini ketika pendidikan-pendidikan yang ada di desa itu diberikan fasilitas yang cukup sehingga murid-muridnya bisa nyaman, sehingga pelajar-pelajarnya bisa nyaman dan bisa belajar dengan benar, maka itu bisa membantu kualitas pendidikan. Selain itu juga diberdayakan melalui melalui bantuan dana atau subsidi pendidikan, itu juga bisa membantu para mustahik-mustahik yang ada di desa untuk tetap merasakan pendidikan yang baik walaupun dananya masih kurang atau walaupun dananya tidak begitu memadai, sehingga di sini memberikan kesempatan-kesempatan yang baik untuk para mustahik-mustahik di desa untuk terus mengenyam pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Karena apa? Pendidikan berkualitas di sini sangatlah penting untuk diperhatikan, karena pada dasarnya kemajuan sebuah negara adalah dibutuhkan penerus-penerus atau penerus bangsa yang berkualitas seperti itu. Dan salah satunya penerus bangsa yang berkualitas juga bisa dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas juga. Oke, untuk yang terakhir yaitu goals kesetaraan gender. Nah, goals kesetaraan gender ini dapat diupayakan oleh dana zakat dengan cara melalui penyuluhan produksi ide, contohnya ini penyuluhan produksi ide, gerakan untuk kesehatan reproduksi, advokasi atas kekerasan perempuan, pelatihan-pelatihan dan peningkatan pendidikan. Artinya di sini untuk pemberdayaan dana zakat ini bisa dialokasikan untuk kesetaraan, untuk pencapaian kesetaraan gender melalui berbagai macam gerakan atau melalui berbagai macam pelayanan. Jadi di sini sangat bermanfaat untuk para masyarakat-masyarakat yang ada di desa, karena pada umumnya di desa itu lebih kuat mengenai tradisi-tradisi patriarki atau kebiasaan patriarki, di mana wanita itu hanya di dapur, sumur, dan kasur seperti itu, sehingga hal itu bisa kita tumpas atau bisa dihilangkan melalui pencapaian kesetaraan gender ini, yaitu dengan memberdayakan dana zakat, seperti contohnya melakukan atau mewadahi advokasi atas kekerasan perempuan atau memberikan pelatihan seperti itu. Oke, langsung saja yang terakhir yaitu penutupan, di mana di sini desa adalah sebagai entitas sosial yang sangat penting dalam kemajuan sebuah negara, khususnya di Indonesia, dapat menjadi akar persoalan pembangunan, sehingga program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diawali dari desa merupakan hal positif yang dapat menjadi salah satu jalan percepatan untuk mencapai goals-goals pada SDGs. Nah, oleh karena itu SDGs desa dapat menjadi prioritas utama di Indonesia untuk mencapai SDGs secara keseluruhan. Oke, 5 goals pertama yang termasuk ke dalam pilar pembangunan sosial menjadi sebuah target goals yang dapat dicapai melalui pemberdayaan dana zakat, kayak khususnya di pedesaan ini. Oke, pada goals tanpa kemiskinan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa dana zakat dapat dialokasikan pada subsidi input seperti pemberian modal usaha atau menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan di sini untuk goals-goals selanjutnya adalah goals kehidupan sehat dan sejahtera, goals pendidikan berkualitas, dan goals kesetaraan gender dapat diperhatikan melalui pelayanan maupun sarana prasarana dan gerakan seperti itu. Jadi di sini tawaran-tawaran atau di sini
masukan sendiri bagi lembaga zakat di mana zakat tersebut ternyata masih bisa diberdayakan selain didistribusikan secara konsumtif untuk konsumtif kepada para mustahik, ternyata bisa juga secara produktif seperti itu, di mana dana zakat diberdayakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat sehingga hasilnya atau manfaatnya lebih terlihat jangka panjang seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.